Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Kita semua sehat ya? Ya, kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita. Kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mau ikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Kami masih bisa Tuhan mengikuti ibadah sekolah minggu kami walaupun di rumah kami ya Tuhan. Tuhan, sertai langkah kami di dalam kehidupan kami. Berikan juga kami kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Ikut Dikau Saja Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan berserah padamu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Shalom, Shalom, selamat hari Minggu anak-anak. selamat hari Minggu Bang. Apa kabar? Baik, Baik ya, mudah-mudahan anak-anak sekolah minggu sehat-sehat semua, penuh dengan sukacita. Dan jangan lupa, seperti yang terjadi saat ini, kita jangan lupa untuk mencuci tangan, pakai masker dimanapun kalian berada ya. Jadi sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa untuk pagi ini, kami anak-anak sekolah minggu boleh
beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu lah yang menerangi hati dan pikiran kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan yaitu dari Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 15. Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 15, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana ia berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apakah yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab itu, aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Anak-anak sekolah minggu, untuk negeri kita ini, bangsa Indonesia, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan adat. Dari Sabang sampai Merauke, tentu suku-sukunya sangat banyak sekali. Dan sebagai makhluk, sebagai manusia, kita adalah sebagai makhluk sosial. Tentunya pasti anak-anak, kalau abang tanya, apakah kamu bisa hidup sendiri? Tidak. Tidak. Tentunya kita harus hidup bersama-sama. Kita memerlukan orang lain juga memerlukan kita. Oleh karena itu, sesuai dengan tema pada minggu ini, yaitu setara di hadapan Tuhan. Sebagai contoh, abang sampaikan kepada anak-anak, mungkin di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, abang kasih contoh, ada seorang anak, katakanlah anak sekolah minggu, dia hidupnya sehat, gagah. Tetapi ada juga anak-anak itu yang hidupnya tidak sebaik kita. Hidupnya boleh dikatakan sulit. Bahkan dia selalu di atas kursi roda. Tentu dengan segala keterbatasannya, sehari-hari dia nggak bisa berkumpul atau ke sana sini. Namun kasih Tuhan itu
buat kita semua sama. Karena apa? Bahwa kita diciptakan adalah segambar dengan rupanya. Oleh karena itu, kalaupun ada di antara kita yang kuat dan ada di antara kita ada yang lemah, seperti yang memang sebutkan seperti tadi hidupnya di atas kursi roda, tentu kita harus saling mengasihi, harus menyayanginya. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan atau menyingkirkannya. Kenapa? Sebagai iman kita orang Kristen, bahwa iman kita itu tidak boleh hanya melihat rupa orang. Jadi siapapun dia, apakah dia cacat, apakah dia kaya, kita harus saling mengasihi. Demikian juga seperti yang sampaikan tadi, ya, bahwa kita ini dari Sabang sampai Merauke berbagai macam suku. Ada yang suku Batak, suku Minang, ada suku apa lagi? Coba. Dayak, Suku Dayak, Jawa, ada sampai Papua. Berbagai macam suku. Nah, kadang-kadang kita bisa melihat ini dalam lingkungan kita sehari-hari. Kalau kita misalnya pergi ke mall, juga ada kita lihat. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kelihatan kayak orang kaya, ada orang miskin. Di mana itu ada. Namun demikian, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, harus saling menyayangi, harus saling mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita? Sampai Tuhan Yesus itu rela disalibkan hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, kalau ada orang miskin di lingkungan kita atau di sekolah kita, ya kita jangan menyingkirkannya, tapi kita harus merangkul, berteman dengan baik. Ya, kalau dia hitam atau jelek, kita juga jangan mengejek. Karena apa? Seperti Tuhan katakan bahwa kita harus saling mengasihi, dan dia juga adalah ciptaan Tuhan. Ya, mungkin juga kalau kita di rumah mungkin ada mbaknya, ya, ada mbak tiap hari cuci piring, cuci pakaian kita, nyapu rumah. Itu nggak boleh juga kita perintah-perintah. Bahkan kita memerintahnya sombong, mungkin melempar atau menjahatinya, jangan. Tetapi bagaimana kita harus mengasihi dia juga sebagai bagian daripada keluarga kita, yang juga bagian sebagai umat ciptaan Tuhan. Ya, oleh karena itu kita juga di rumah, apalagi dengan kondisi sekarang, nggak boleh membiarkan orang tua kita juga atau simbahnya yang bekerja. Tetapi kita harus bekerja sama. Nggak boleh juga, mentang-mentang itu pekerjaan adalah pekerjaan cuci piring, adalah harus pekerjaan perempuan, yang laki-laki duduk-duduk saja. Atau sebaliknya, yang laki-laki nyapu halaman, yang perempuan nggak mau cuci karena dia menyapu, karena menyatakan bahwa itu adalah pekerjaan laki-laki. Enggak. Jadi dimanapun kita, di rumah tangga, di rumah kita masing-masing, harus bekerja sama. Jadi sesuai dengan topik atau tema hari ini, bahwa kita setara itu bisa sama di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada pembeda-bedaan. Ya, Tuhan juga demikian kepada kita. Kasih sayangnya tidak pilih-pilih. Kasih sayangnya kepada kita semua sama. Apakah itu kasih sayang kepada anak kecil, kepada orang dewasa, kepada orang miskin, kepada orang kaya, kepada siapa lagi, macam-macam. Ya, kasih sayang Tuhan itu sama kepada kita. Ya, oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, tanamkanlah dalam hatimu, dalam hati kita masing-masing, supaya kita saling mengasihi seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan sesuai dengan firman ini juga, kita harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat. Ya, kita harus orang taat. Kalau taat itu bagaimana anak-anak? Harus menjalankan perintah-perintah Tuhan, rajin membaca firman Tuhan. Ya, sebagai anak-anak juga harus hormat kepada orang tua, ya, tidak melawan dan patuh.
Semoga firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, boleh kita saling mengasihi di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kembali Tuhan kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa. Melalui firman Tuhan ini Tuhan, kami diingatkan bahwa kami ciptaan-Mu adalah setara di hadapan-Mu. Kami sama di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami Tuhan untuk saling mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kami, di mana Tuhan telah mengorbankan hidup-Mu di atas kayu salib. Engkau mati di kayu salib ya Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa, di mana Tuhan di masa pandemi ini Tuhan, kami bersekolah dari rumah secara online. Oleh karena itu Tuhan, meskipun kami tidak diajarkan oleh guru-guru kami langsung, tapi biarlah Tuhan yang senantiasa mengajari kami, sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang pintar, yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, baik Bapa, Mama, boleh Tuhan Kau berkati mereka, Kau berikan kesehatan Tuhan, Engkau berikan panjang umur. Demikian juga orang tua kami, Bapa kami Tuhan dalam pekerjaannya, Engkau berkati orang tua kami Bapa, sehingga apapun yang mereka kerjakan untuk kami Tuhan, boleh Tuhan Engkau berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, anak-anak sekolah minggu yang kalau ada yang sakit Tuhan, boleh Tuhan Kau sembuhkan mereka, Engkau jamah. Demikian juga sekarang khusus Tuhan jemaat HKBP Tridharma yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit Tuhan, Engkau lawan, Engkau berikan kesembuhan. Demikian juga keluarga yang merawat Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Kami juga Tuhan berdoa untuk bangsa kami, di mana Tuhan sekarang ini Tuhan, pandemi virus Corona 19 sampai saat ini belum berakhir Tuhan. Kami memohon Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, kuatkan kami Tuhan. Dan kalau boleh Tuhan, boleh Engkau segera punahkan virus corona ini dari negara dan bangsa kami, demikian juga bangsa-bangsa di dunia Tuhan. Berkati pemimpin kami ya Tuhan bersama jajarannya, supaya mereka bersatu padu Tuhan untuk melaksanakan atau menanggulangi virus corona ini Tuhan. Untuk para tim medis, dokter Tuhan, boleh juga Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan. Para pasien-pasien juga Tuhan, Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dia.
Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Tridharma. Selamat hari minggu ya adik-adik. Nah itu dia tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan. Semoga adik-adik menanamkan firman Tuhan di kehidupan sehari-hari ya. Nah di sini Kakak Tiara mau memberikan tugas dari kelas kecil, sedang, dan besar. Yang pertama itu dari kelas kecil dulu ya adik-adik. Kecil dulu. Nah, di sini kelas kecil akan membuat prakarya seperti ini nih. Nanti di sini Kakak Tiara akan mengirimkan ini. Di sini ada gambar Tuhan Yesus dan orang. Nah, orang ini tuh adik-adik nih. Nah, di sini ada tulisan rumah Bapa. Nah, di sini nanti adik-adik bisa diwarnain dulu ya. Jadi diwarnain dulu baru nanti ditempelin ke sini. Nah, nih. Kakak Tiara coba gunting ya dan disatuin, oke? Nah, adik-adik yang tadi Kakak Tiara perlihatkan, tadi kan belum digunting. Nah, sekarang Kakak Tiara sudah mengguntingnya menjadi 3 bagian ya, nih 3 bagian. Nanti di sini adik-adik nggak apa-apa, nanti adik-adik taruh ada matanya, ada hidung dan mulutnya. Nah, nanti diwarnain dulu ya adik-adik, lalu kita tempelkan. Nih, di sini Kakak Tiara menggunakan double tip ya, tempel kepalanya. Terus nah, nih kita udah bikin double tip. Ini juga kalau ini Kakak Tiara cuma hanya bikin double tipnya di ini di kepalanya saja. Lalu kita tempelkan, tapi adik-adik diwarnain dulu aja baru ditempelin ya. Pertama kita tempelin ini dulu ya. Nih. Kita tempelkan di bagian terserah adik-adik. Nanti Kakak Tiara kasih contohnya yang sudah jadi ya dan berwarna. Nah, terus habis itu nih Kakak Tiara sudah menempelkannya di sini. Nanti Kakak Tiara gabungin ke sini. Nah, di sini adik-adik ada tulisan ya. Ada gambar tulisan tempat yang indah dan tak ada susah. Nih, kita tempelkan. Jadi deh seperti ini nanti. Yeay. Tapi jangan lupa ya adik-adik warnain dulu, warnain semuanya diwarnain baru adik-adik tempel menempel, oke? Terus kan, nah nanti adik-adik foto ya, foto bersama adik-adik kayak gini, oke? Oke. Nah lalu, oh iya Kakak Tiara lupa nih. Nanti adik-adik ini contoh yang sudah diwarnain, maksudnya sudah berwarna, nanti akan seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa adik-adik tempelnya seperti ini nggak apa-apa nih. Jadi
Ini perbandingannya, kalau ini kan hanya digambar ya, nanti kalau jadi prakarya jadinya seperti ini. Oke adik-adik, oke. Nah sekarang tugas adik-adik untuk kelas sedang. Nah di sini nih contohnya seperti ini. Ini yang sudah jadi, yang sudah berwarna ya. Nih nanti adik-adik buat seperti ini nih. Kelihatan enggak? Ya. Nih, nanti kan dia dilipat gini ya. Dilipat gini. Nanti terus Tuhan Yesus gini. Gini dia jadinya. Gimana ya? Nah, gini jadinya. Nah, nanti Kakak Tiara akan memberikan gambarnya ini untuk kelas sedang ya. Nanti satu di kertas itu nih udah kakak ntar kakak terpisah jadi adik-adik bisa mengguntingnya di rumah masing-masing. Nah ini kebetulan Kakak Tiara agak sedikit pendek, jadi tuh besaran yang ininya dibanding Tuhan Yesusnya. Nah nanti adik-adik bisa agak ditinggiin, jadi Tuhan Yesusnya lebih tinggi nanti, atau enggak adik-adik ditaruh di sebelah sini bisa nih. Oke adik-adik, ini untuk kelas sedang ya. Jadi di sini ada ayatnya, kata Tuhan Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini ada nats Alkitabnya ya. Nah ini adik-adik, ini untuk kelas sedang, oke? Nah, lalu untuk kelas besar, nah di sini ada melengkapi kata-kata yang belum terisi. Gimana Kak? Belum terisi, kan nggak ada. Gimana caranya sih Kak? Nah di sini ada ayat Alkitab. Jadi di sini disuruh, siapakah sahabat-sahabat Yesus berdasarkan ayat-ayat Alkitab berikut ini. Contohnya Kakak Tiara kasih satu contoh ya. Dari Matius 9 ayat 10. Nih. Matius 9 ayat 10. Nih adik-adik. Di sini tertulis, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Di sini kan ada kata Matius, berarti di sini kita tulis nih ya, nih ditulis Matius. Tunggu Kak Tiara tulis ya. Nah nanti seperti ini, Matius ya. Oke, nih satu, nanti seterusnya adik-adik kayak yang ngisi ya. Oke. Nah, itu dia tugas adik-adik dari kelas kecil, sedang, dan besar. Jangan lupa ya adik-adik, tugas dikumpulkan paling lambat selambat-lambatnya hari Jumat. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih
bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Salam, selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu. Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun